Perkenalkan, nama saya Apriliana. Saya berasal dari daerah pedalaman dataran tinggi, tepatnya di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa. Jadi, saya mendapatkan informasi tentang Pondok Tahfiz Lembaga Pendidikan Mahasantri ini dari orang tua saya, di mana pada saat itu saya sedang berada di salah satu pondok tahfiz yang berada di Kabupaten Goa. Nah, pada saat itu, waktu pengambilan HP. Nah, pada saat saya melihat HP saya melihat pesan dari orang tua saya, di mana katanya saya menjadi salah satu yang terpilih, salah satu yang direkomendasikan oleh kepala desa saya untuk melakukan tes seleksi di kecamatan. Nah, beberapa hari kemudian, keluarga saya datang ke pondok saya untuk menjemput saya, sekaligus untuk mengurus surat resign saya dari pondok. Nah, di sini saya pun menuju ke lokasi untuk melaksanakan tes seleksi di kecamatan. Setelah selesai tes seleksinya, saya pun menunggu hasil pengumumannya dan alhamdulillah saya lulus. Nah, di sini saya kira hanya satu seleksinya dan ternyata masih ada lagi seleksi selanjutnya. Masih ada lagi seleksi selanjutnya yaitu di kabupaten. Nah, tiba masa seleksi selanjutnya yaitu di kabupaten, saya pun menuju ke lokasi untuk melakukan tes seleksi tersebut. Dan tesnya itu berupa tajwid sama hafalan. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya kemudahan, saya bisa menjawab semuanya dengan baik, dengan lancar. Dan setelah itu saya menunggu pengumuman hasil seleksi tersebut dan alhamdulillah saya lulus. Nah, di sini saya pun mengabari kepala desa saya bahwasanya saya diterima, saya bisa masuk di Pondok Tahfiz satu desa ini. Berbicara tentang motivasi pertama saya paling utama adalah untuk orang tua saya. Nah, saya ingin menjadi kebanggaan orang tua saya. Saya ingin mengangkat derajat orang tua saya, memakaikan mahkota untuk orang tua saya suatu saat nanti, menghadiahkan surga terbaik untuk kedua orang tua saya, dan tentunya semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mencari ridho Allah. Nah, agar kita diberikan kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya motivasi kedua saya adalah di sini kan program satu hafiz satu desa, dan tentunya banyak harapan dari kepala desa saya, dari satu kampung saya, orang-orang terdekat saya. Nah, tentunya saya harus memberikan yang terbaik. Bagaimana supaya saya tidak mengecewakan orang-orang yang punya harapan besar, punya harapan tinggi, terutama orang tua saya. Dan motivasi saya juga yaitu karena di sini kita menghafal sekaligus kuliah, beasiswa kuliah, dan saya ingin berpendidikan di mana saya tidak terlalu membebani orang tua saya, karena cukup saya pernah tinggal di pondok pesantren dan orang tua saya mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk saya, dan saya berusaha untuk mencari beasiswa agar saya tidak terlalu kepikiran bagaimana membayarnya begitu. Dan saya juga ingin saya berpendidikan bisa membagikan ilmu yang saya dapat, dan tentunya insya Allah menjadi pahala jariah. Nah, yang menjadi kendala saya di sini adalah yaitu kuliah sambil menghafal. Nah, di sini kuliah sambil menghafal itu betul-betul menguras waktu kita, dan ya kita harus bisa memanage dengan baik. Dan yang kedua yang menjadi kendala adalah tempat untuk menghafal. Saya pikir selama berada di sini kurang tempat yang bagus untuk menghafal. Kalaupun ada itu hanya beberapa, dan itu kebanyakan santri di situ menghafal. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan di sini. Menurut saya, solusi dari kendala saya tersebut
ialah yang pertama kan kuliah sambil menghafal. Nah, di sini solusi saya adalah saya harus bisa bagaimana supaya lebih bisa lagi, lebih baik lagi untuk memanage waktu saya, mengatur dengan sebaik mungkin, dan saya tipe orang yang semuanya harus terstruktur. Dan apabila sudah tidak terstruktur, itu mulai gelisah atau bahkan kayak kurang semangat lagi. Jadi semuanya harus bisa betul-betul teratur. Nah, yang kedua yaitu tentang tempat untuk menghafal. Yang menjadi solusi saya itu di sini saya harus kembalikan ke diri saya harus bisa bagaimana supaya saya bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun saya berada, baik itu di tempat sepi maupun tempat banyak orang, saya tetap masih bisa untuk menghafal, masih bisa untuk tetap mengaji. Nah, jadi saya harus menyesuaikan keadaan. Cara saya berinteraksi dengan para pengelola di sini yaitu misalnya pada pembina. Nah, di sini kita berinteraksi pada saat jam halaqah. Setiap hari kita halaqah. Nah, di situ kita berinteraksi pada saat setoran hafalan. Dan adapun berinteraksi dengan pengasuh yaitu ketika ada orang sakit atau pada saat perpulangan, dan juga setiap 1 kali 1 pekan ada pengarahan dari pengasuh. Nah, di sini juga ada yang dinamakan dengan pembimbing, ustazah pembimbing. Jadi di sini ada beberapa kelompok terbagi. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan semua unek-unek kita, bisa mengeluarkan semua kegelisahan yang ada di dalam diri kita, dan tentunya ustazah pembimbing kita dengan senang hati bisa memberikan solusi terbaiknya untuk kita. Nah, juga pada staf dan pengelola yang lain, awalnya pada saat pertama datang, saya tidak terbiasa karena kan pertama kali kenal, dan lama-kelamaan karena sering bertemu, berinteraksi, dan disitulah saya bisa mengenali lebih jauh. Cara saya berinteraksi dengan para mahasantri di sini, karena kita kan di sini menghafal dan tinggal pondok, kita hidup berasrama atau boarding school. Nah, di sini pasti mungkin hal biasa lah itu yang tentang percekcokan. Nah, disinilah keunggulan seorang santri, kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dengan hati yang lapang. Dan juga ketika kita melihat teman kita yang sedang tidak bersemangat, nah disinilah kita berperan sebagai motivator bagi teman kita, dan kita selalu ada untuk menyemangati teman kita, dan tentunya kita sama-sama berjuang untuk mencapai tujuan kita di sini. Nah, yang menjadi harapan saya untuk lembaga ini ke depannya ialah saya berharap semoga lembaga ini tetap berjalan ke depannya dan menciptakan generasi-generasi selanjutnya, tidak berhenti di angkatan pertama ini saja, agar supaya banyak pemuda-pemudi yang menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran dan tersebar di mana-mana, terutamanya di Kabupaten Goa ini. Dan saya berharap kepada para mahasantri di sini semoga selalu semangat dan tetap ingat tujuan kita ke sini. Dan saya juga bersyukur sekali dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Goa, Bupati Goa beserta jajarannya, karena atas diadakannya program ini bisa membantu banyak pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Goa ini, terutama saya pribadi. Dan tentunya insya Allah 30 juz pasti bisa. Dewa Goa.